Sehingga nilai tunai nominalnya 74.726. Sekali lagi, karena tidak ada bunga, maka nilai tunai nominal ini sepenuhnya menjadi nilai tunai Wesel. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tabelnya? Cara membuat tabelnya sama persis. Karena tidak ada bunga, maka pada kolom paling kiri, kas yang diterima atau bunga nominal kosong. Ya, kosong karena memang tidak ada bunga nominal. Jadi yang dimaksud dengan Wesel tidak berbunga itu adalah Wesel tanpa bunga nominal. Gitu ya. Jelasnya itu. Nah, kemudian pendapatan bunga ngitungnya sama persis. 6% dikalikan saldo atau nilai buku awal periode ketemu sekian. Karena tidak ada bunga nominal, ya diskon yang diamortisasi sama sekian ini. Jadi bunganya hanya berupa diskon. Ya. Nilai buku yang baru tinggal ditambahkan dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi kalau untuk Wesel tanpa bunga nominal, maka pendapatan bunganya hanya berupa amortisasi diskon. Tapi kalau Wesel dengan bunga nominal, pendapatan bunganya ada dua unsur, bunga nominal plus amortisasi diskon. Gitu ya. Ya udah, jurnal yang harus dibuat mengacu aja pada sini. Jurnal pada tanggal 1 Januari. Ya, debit piutang Wesel, kredit kas 74726. Jurnal pada tanggal 31 Desember 2015. Debit piutang Wesel 4484, kreditnya pendapatan bunga. Udah itu terus sampai nanti saatnya dilunasi. Clear ya? Nah, ini ya, ini yang tadi sudah kita bicarakan. Jurnalnya sebetulnya ya semuanya mengacu ke tabel tadi itu. Oke. Nah, sekarang ada, ini sebenarnya bukan, ya kalau latihan soal ya dikerjakan mahasiswa gitu ya. Tapi ya ini kita bahas saja sekalian. Ini sama, hanya kasusnya sedikit berbeda ya. Kalau ini kasus premi, meskipun kasus premi itu sebenarnya jarang ya. Kalau untuk piutang. Misalnya pada tanggal 1 Januari 2015, PT Merapi memberikan pinjaman kepada PT Madagaskar dan menerima selembar Wesel berjangka 5 tahun. Nilai nominal 100.000 dengan bunga 10%. Sementara tingkat bunga pasar 8%. Nah, ini sampai tahap ini pun sebetulnya kalau di logika, kalau Anda sebagai pengutang gitu ya, itu Anda akan milih utang ke bank. Ya. Tapi mengapa Anda kok mau utang ke saya? Karena kalau utang ke bank resmi gitu ya, itu kan harus ada prosedur yang mungkin lebih complicated, harus ada jaminan gitu ya. Sementara karena Anda dan saya itu rekanan bisnis, itu tidak perlu yang lain-lain ya. Tapi tetap saja nanti bunga yang menjadi pendapatan saya itu adalah bunga pasar yang 8% itu. Sehingga dalam transaksi ini nanti selisih antara bunga nominal dan bunga pasar itu kita sebut dengan premi. Sehingga ya pinjaman 100.000 yang kita berikan saat terjadinya transaksi kita memberikannya lebih dari 100.000. Ya. Oke, nah ini pertanyaannya ya pertanyaan standar ya. Hitunglah nilai tunai Wesel. Caranya sama. Buatlah tabel. Nah ini hanya diminta 3 baris saja.
Nanti kalau ujian biasanya gitu, tidak diminta ngitung semua. Tapi kalau jangka waktunya 3 tahun ya mungkin diminta ngitung semua gitu ya. Kalau tadi contoh memang saya tunjukkan semua supaya jalan ceritanya itu komplit gitu ya. Tabel Anda sudah bisa bayangkan. Kemudian jurnal ketika terjadi transaksi sama dengan tadi. Jurnal akhir tahun pertama ya. Jurnal pada 1 Januari 2016 ya dan seterusnya. Oke, kita lihat ya. Untuk menghitung present value caranya sama, tidak perlu saya elaborasi lagi. Nominal ya berarti nilai nominal dikalikan dengan diskon faktor yang berasal dari tabel 62. Kita peroleh angka 0,68058. Ya. Nah, itu diambil dari kolom 8% baris ke-5. Kemudian nilai tunai bunga, ya, karena tingkat bunga nominal 10%, maka bunga per tahun 10% kali 100, 10.000. Dikalikan dengan diskon faktor yang diambil dari tabel 64. Nah, caranya sama ya, caranya sama. Nah, kemudian sudah ketemu di sini nilai tunai atau nilai wajar atau nilai pasar ya atau nilai jual atau nilai beli wesel 107.985 ya. Nah, kemudian bagaimana tabel yang dibuat? Sama ya, sama. Hanya bedanya kalau tadi kasusnya diskon, kalau ini kasusnya premi. Ya. Kas yang diterima atau tingkat bunga atau bunga nominal atau bunga kontrak per tahun sama. Ya, ini per tahun sama. Kemudian pendapatan bunga ini adalah bunga efektif atau bunga pasar. Tarifnya 8%, ini tinggal dikalikan dengan nilai buku wesel awal. Ya, 8% kali 107.985 ketemu sekian. Nah, kalau tadi amortisasi diskon adalah pendapatan bunga minus kas yang diterima. Kalau ini dibalik, kas yang diterima minus pendapatan bunga. Kalau tadi diskon itu sifatnya menambah nilai buku, kalau ini sifatnya mengurangi. Ya. Nah, sehingga ini terus sampai akhir tahun kelima sama. Nah, kemudian bagaimana jurnal yang dibuat saat terjadinya transaksi? Saat terjadinya transaksi, itu ya debit piutang wesel, kreditnya kas sebesar 107. Ya, sebesar nilai wajarnya. Nah, kemudian bagaimana jurnal yang dibuat pada setiap akhir tahun? Nah, kalau di sini diasumsikan bunga dibayar tidak 31 Desember, tapi 1 Januari tahun berikutnya, maka saat ini kita belum menerima kas. Tapi kalau diasumsikan bunga nominal dibayar setiap 31 Desember, berarti yang kita debit kas, itu aja. Oke, jadi debit piutang bunga 10.000, kemudian kredit piutang wesel, ini untuk mencatat apa? Amortisasi premi, kemudian kredit pendapatan bunga sesuai dengan perhitungan di kolom pendapatan